Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa jumpa kembali di serial kita Jejak Rasul. Tanpa terasa kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-13. Pada seri yang lalu kita sudah sampai kepada kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Prosesi pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah berlangsung. Dan pernikahan di masa itu juga sama dengan pernikahan yang kita lihat sekarang. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul. Dan ada juga khutbah nikahnya. Di antara khutbah nikah yang disampaikan waktu itu oleh pihak keluarga Nabi yang diwakili oleh Abu Talib, ada kalimat yang menggambarkan bagaimana hubungan yang sekufu, yang setara antara Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah. Kita tahu ada perbedaan usia yang cukup jauh antara beliau berdua, 15 tahunan. Dan kita tahu pula bahwa Khadijah adalah seorang yang sudah kenyang dengan pengalaman hidup dan memiliki kekayaan yang juga sangat banyak. Sementara Rasulullah SAW adalah pemuda berusia 25 tahun dan lazimnya itu adalah usia di mana seorang yang mandiri, yang tidak bergantung kepada keluarganya, baru memulai langkah-langkahnya dalam kemapanan kehidupan. Namun Abu Talib memberikan gambaran yang indah. Di antara kalimat yang dia ucapkan pada saat pernikahan itu adalah "Thumma inna Muhammadan bin Abdillah man la yuzanu bihi fata min Quraisyin illa rajiha alaihi birran wa fadlan wa karaman wa aklan." Beliau katakan sesungguhnya semua orang Quraisy ini sudah tahu bahwa Muhammad anak Abdullah ini adalah pemuda yang tidak ada satu pemuda Quraisy pun yang bisa disetarakan dengan dia, karena dia lebih dari sisi kebaikannya, dari fadlan, keutamaan diri, wa karaman, kemuliaan, wa aklan, dan kecerdasannya. Jadi Nabi adalah orang yang sangat menonjol dalam hal kecerdasan dan kematangan kepribadian. Oleh sebab itu, beliau akan mampu mengayomi Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Disambung lagi oleh Abu Talib, wa in kana fil mali kullun, walaupun hartanya sedikit, fa innal mala zallun zailun. Dan kalaupun Muhammad pada saat ini sedikit hartanya, ketahuilah bahwa harta itu adalah satu bayangan yang akan memudar, dan harta itu sekedar pinjaman yang akan kita kembalikan nanti kepada pemiliknya. Seluruh orang yang hadir sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Talib itu, bahwa memang Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mulia, dan mutu kepribadian itu tidak bisa dinilai dari hal-hal yang dimiliki, melainkan hal-hal yang inheren di dalam diri. Suatu mutu intrinsik yang ada di dalam diri manusia yang tidak akan bisa dipisahkan dari dirinya. Kalau namanya jabatan, uang, kekayaan, status sosial, itu bisa pudar. Tapi kebaikan hati, ilmu pengetahuan, akal yang cerdas, pembawaan yang baik itu adalah mutu yang melekat pada diri manusia, sehingga itulah yang lebih penting dari segala-galanya. Maka rumah tangga mereka berdua pun dimulai dan mereka menjalaninya dengan sangat bahagia. Khadijah menjadi sahabat bagi suaminya selain berfungsi sebagai istri. Banyak hal yang membahagiakan dalam rumah tangganya, tapi tidak sedikit juga hal-hal yang membuat sedih dan tergoncang, dan mereka saling menguatkan pada saat itu selalu, sehingga kebersamaan Rasulullah SAW dengan Khadijah ini tak pernah dilupakan oleh Nabi. Pasca wafatnya Khadijah sekalipun, Rasulullah tetap mencintai Khadijah dengan kecintaan yang amat dalam. Di hari pernikahan Nabi, Rasulullah memerdekakan Barokah, budak yang sudah setia menjadi pengasuhnya dari kecil. Kita tahu perbudakan ini membuat manusia menjadi barang warisan juga, sehingga ketika wafat ayah Rasulullah dahulu, otomatis kepemilikan dari Barokah ini ada di tangan Rasulullah SAW. Lalu Barokah pun menikah dengan salah seorang pemuda di Yathrib, lalu lahirlah anak beliau yang namanya Aiman. Sejak saat itu dikenallah Barokah sebagai Ummu Aiman. Nama inilah yang lebih populer bagi beliau, Ummu Aiman. Sementara Khadijah pada saat itu menghadiahi Nabi Muhammad salah satu budak milik beliau sendiri.
seorang yang masih remaja, usianya kurang lebih 15 tahun, namanya Zaid. Zaid ini adalah budak yang dihadiahkan oleh keponakan Khadijah yang namanya Hakim setelah dibelinya dengan harga yang cukup tinggi. Karena Zaid adalah orang yang good looking dan masih muda sehingga dianggap kuat dalam bekerja. Zaid sebenarnya adalah keturunan orang-orang besar. Ayahnya namanya Harithah. Asalnya dari suku Kalb, suku besar dari utara, yang wilayah suku itu terbentang di daratan Syria dan Irak. Ibunya juga dari satu suku besar, suku Tayyim, yang punya satu tokoh besar di kalangan bangsa Arab pada saat itu, seorang penyair yang juga sangat dermawan namanya Hatim. Kenapa Zaid bisa jadi budak? Ceritanya adalah ketika ibu beliau mengajaknya untuk mengunjungi keluarganya di desa. Dan pada saat itu, desa itu dirampok dan dijarah, lalu Zaid menjadi anak yang diculik, lalu dijual lah dia sebagai budak. Keluarganya mencari Zaid, tapi tidak kunjung ditemukan. Nah, sekarang dia pun terlunta-lunta lalu sampailah di Makkah. Dan di situ sebenarnya peluang untuk menemukan orang-orang dari suku Kalb lebih besar karena Makkah adalah tempat ziarah orang-orang dari seluruh penjuru Arab. Makkah adalah melting point dikarenakan posisi Ka'bah yang diziarahi oleh orang-orang untuk menunaikan umrah, haji ataupun sekedar berdoa di sana. Dan benar saja satu ketika beliau sudah bekerja di rumah Nabi, dia melihat satu rombongan orang-orang dari sukunya yang sedang berjalan di kota Makkah. Zaid sendiri bingung karena dia merasa nyaman di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun posisinya sebagai budak, tapi dia mendapatkan kasih sayang yang luar biasa baiknya, perlakuan-perlakuan yang memuliakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak mungkin juga tidak memberitahu keberadaannya kepada keluarganya. Bagaimanapun dia pasti rindu. Maka Zaid pun menggubah syair yang dibacakannya di dekat rombongan orang-orang Kalb tadi. Nah, orang Arab ini kan peka terhadap syair. Maka ketika pulang, para jamaah Kalb ini membawa kabar itu kepada keluarga Zaid. Harithah sang ayah pun langsung berangkat ke Makkah bersama saudaranya yang namanya Ka'ab. Mereka lalu menemui Nabi Muhammad dan memintanya agar bolehlah anak kami ini ditebus. Berapapun harga yang engkau inginkan, pokoknya kami kasih deh. Karena saya sangat menyayangi anak saya ini. Lalu Nabi menjawab, begini saja, biarkanlah dia memilih di mana dia mau tinggal. Kalau dia memilih engkau, maka ya saya bebaskan, tidak usah ditebus apapun, tidak usah dibayar sedikit pun. Saya akan bebaskan dia, bawalah dia pulang. Tapi kalau anak ini berkeinginan beda dan dia memilih saya, maka ya tidak bisa kita tolak keinginannya. Maka dipanggillah Zaid. Ditanya, siapa orang berdua ini, apa kamu kenal? Lalu Zaid memeluk ayahnya, ini ayahku dan ini pamanku. Lalu Nabi katakan, engkau kan sudah kenal dengan saya wahai Zaid, dan engkau juga sudah berinteraksi lama dengan saya. Sekarang ayah dan pamanmu ini menginginkan engkau kembali. Bagaimana pendapat engkau? Apakah engkau akan pulang bersama mereka berdua, ataukah engkau akan tinggal di sini bersama aku? Nah, seketika itu juga Zaid menetapkan pilihannya. Aku memilih untuk tinggal bersama engkau. Bagiku engkau itu adalah laksana ayah sekaligus ibu. Maka kaget ayah Zaid mendengar itu. Kamu celaka kau Zaid. Apakah engkau lebih pilih orang lain daripada keluargamu sendiri? Kata Zaid, ayah, begitulah. Karena aku sudah saksikan pada diri beliau ini sesuatu yang tidak bisa membuat aku berpaling darinya. Aku tidak akan pilih siapapun selain dia. Apakah engkau mau jadi budak daripada orang bebas, wahai Zaid? Maka perdebatan itu dipotong oleh Rasulullah dengan mengajak mereka pergi ke depan Ka'bah. Lalu beliau berdiri di samping Hijr Ismail dan beliau meneriakkan kepada orang-orang, wahai semua yang hadir ini, saksikanlah sekarang ini, Zaid itu adalah anak saya. Aku ahli warisnya dan dia ahli warisku. Maka Zaid pun jadi bebas, jadi manusia merdeka saat itu, tidak jadi budak lagi. Nah, sang ayah tentu
ada rasa kecewa karena anaknya lebih memilih orang lain dan tidak bisa dibawa pulang. Tapi juga ini tidak memberatkan hati kalau nanti dia pulang ke sukunya, dia akan ceritakan anak ini diadopsi orang, dia diperlakukan dengan sangat baik. Jadi ini bukan satu kisah yang memalukan, bukan dia membiarkan anaknya jadi budak di kampung halaman orang lain. Sejak saat itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sampai nanti ada larangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam soal adopsi ini, karena kita tidak boleh mengubah nasab orang. Zaid nantinya akan kembali memasangkan namanya sebagai Zaid bin Harithah, dan ada hal-hal tertentu yang sangat prinsipal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh Rasulullah yang secara tegas kemudian membuat hubungan adopsi itu batal dan dilarang di dalam Islam. Nanti akan kita ceritakan pada episode-episode selanjutnya insyaallah. Maka mulai hari itu Zaid pun jadi anggota tetap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan posisi sebagai anak. Anak-anak Rasulullah sendiri yang kandung dari Khadijah ada 6 orang, 2 putra, 4 putri. Putra sulung Nabi namanya Qasim, dan sebab itulah Nabi bergelar Abul Qasim, ayahnya Qasim. Namun Qasim ini wafat sebelum usianya sampai 2 tahun, dan ini menjadikan sebuah kesedihan tersendiri bagi keluarga Nabi. Di bawah Qasim ada Zainab. Lalu berturut-turut ada 3 orang putri. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, dan ada Fatimah. Yang bungsu lahir lagi kemudian seorang laki-laki yang dinamai dengan nama ayah beliau, yakni Abdullah. Dan Abdullah ini juga wafat pada saat masih sangat kecil. Namanya rumah tentu ada tamu-tamu. Nah, yang sering mengunjungi rumah Rasulullah adalah Sofiyah, bibi Rasulullah yang paling muda. Jadi adik dari ayah Rasulullah yang paling muda, bahkan lebih muda dari Rasulullah sendiri. Sofiyah selalu datang bersama putra kecilnya, namanya sesuai dengan nama kakaknya sendiri, yakni Zubair. Lengkapnya Zubair bin Awam. Beliau nantinya akan jadi salah satu sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang ke rumah Nabi, Sofiyah selalu membawa pembantunya yang namanya Salma. Dan Salma ini juga lah yang nantinya mengasistensi Khadijah untuk melahirkan semua anak-anaknya. Jadi Salma juga dianggap sudah bagian dari keluarga Nabi. Ada juga kedatangan tamu agung, yakni Halimah. Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Rasulullah yang waktu itu berkunjung ke rumah Nabi. Dan Khadijah memperlakukan Halimah dengan sangat baik. Memang kita kalau berumah tangga itu, sesiapa yang disayangi oleh istri kita atau suami kita harus kita perlakukan dengan baik juga. Begitupun keluarga harus menghormati kedua-dua pasangan itu, dan itulah cara untuk mengekalkan hubungan. Karena pada hakikatnya keluarga itu bukan persatuan 2 orang saja, tapi ini juga adalah interaksi antara 2 keluarga. Kalau ada hubungan-hubungan yang kusut, harus diluruskan. Khadijah adalah orang yang lapang hati dan dia menyayangi siapapun yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Halimah datang pada saat itu untuk mengadukan paceklik dan kemudian penyakit yang sedang mewabah melanda ternak-ternak beliau, Khadijah pun langsung tanggap, memperlakukan beliau dengan baik, bahkan memberi hadiah. Hadiahnya 40 ekor domba dan 1 ekor unta. Maka Halimah pun sangat berbahagia pada saat itu. Nah, di rumah yang lain lagi ada Abu Thalib. Keluarga Abu Thalib seperti mana kita ketahui adalah keluarga yang tidak begitu sejahtera. Anak beliau banyak, tapi kemampuan untuk menafkahi anak-anak ini terus-menerus menyusut. Bahkan kadang-kadang mereka sampai kelaparan. Dan tentu Nabi sebagai orang yang pernah tinggal di tempat Abu Thalib, sebagai orang yang berhutang budi kepada pamannya itu, merasa tidak enak dengan hal ini. Nabi pun berinisiatif untuk mengajak saudara-saudara dekat untuk membantu sang paman. Di antara saudara-saudara Abu Thalib ada yang kaya, misalnya Abu Lahab. Cuma Abu Lahab kurang dekat dengan saudara-saudara yang lain karena dia tidak punya saudara sekandung, yang artinya saudara seayah seibu. Dari ibunya, Abu Lahab itu terlahir sebagai anak tunggal. Maka Nabi tidak memilih minta pertolongan Abu Lahab, tapi Nabi datang kepada yang lebih dekat lagi hubungan dengan Rasulullah SAW, yakni
Abbas. Abbas paman Nabi pada saat itu adalah seorang pedagang yang sukses, dan karena paut usia mereka cuma 3 tahunan, mereka asuh juga bersama dulu oleh Abdul Muthalib, maka hubungan kedua orang ini sudah sangat dekat. Meskipun ini hubungannya sebenarnya paman dan ponakan, tapi sudah seperti kakak adik saja, sehingga Rasulullah nyaman berkomunikasi dengan Abbas. Selain itu, istri Abbas juga adalah orang yang sayang kepada Nabi, namanya Ummul Fadl. Ummul Fadl ini adalah orang yang menyenangkan dan suka menolong, dan itu membuat perbincangan mereka, rencana-rencana mereka untuk membantu kehidupan Abu Thalib jadi lebih mudah. Setelah bercakap-cakap, mereka pun sepakat untuk membantu Abu Thalib, abangnya Abbas, pamannya Nabi. Mereka akan mengasuh salah satu anak beliau, masing-masing keluarga Nabi akan mengasuh satu orang anak Abu Thalib, dan keluarga Abbas juga akan mengasuh satu orang anak Abu Thalib, sehingga beban Abu Thalib menjadi agak ringan. Lalu pergilah mereka berdua menghadap Abu Thalib. Ketika mendengar usulan itu, Abu Thalib mengatakan, "Ya, semua ini terserah kalian, tapi saya inginkan Aqil dan Thalib tetap bersama-sama saya." Nah, oke, disepakatilah demikian. Maka Abbas pun mengasuh Ja'far yang pada saat itu sudah remaja, hampir 15 tahun umurnya. Nah, sementara Nabi memilih untuk mengasuh anak terkecil dari Abu Thalib. Usianya ketika itu masih 5 tahunan, namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Pada saat-saat itu Rasulullah juga lagi punya anak yang namanya Abdullah, dan anak itu sebagaimana kita ketahui wafat. Maka kasih sayang Rasulullah dan Khadijah itu dicurahkan, kerinduannya kepada anak laki-laki itu dicurahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Nabi. Jadi ini adalah sepupu rasa anak. Ali ini lebih muda dari anak Nabi yang namanya Zainab, kira-kira sepantaran dengan Ruqayyah atau Ummu Kulsum, dan pastinya lebih tua dari Fatimah. Nah, maka Nabi pun saat itu akhirnya punya 6 anak-anak di rumahnya. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ditambah Ali dan Zaid. Nama-nama ini nantinya akan memenuhi sejarah ketika Islam sudah datang, ketika Rasulullah sudah diutus. Jadi bagaimanapun orang-orang terdekat dalam kehidupan itu penting. Oleh karena itu, relasi sosial kita dengan orang-orang dekat itu harus kita kuatkan, karena mereka-mereka lah yang akan menjadi penopang kehidupan kita, penopang misi kita di masa hadapan. Meskipun nanti tidak sedikit pula di antara mereka yang mungkin akan menjadi ganjalan bagi kita. Bahkan tak sekedar jadi ganjalan, ada yang menjadi musuh juga bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kerusakan dalam menata hubungan ini akan menghasilkan sesalan dalam hidup, dan menghasilkan nanti sesalan dalam hidup yang lebih panjang di akhirat. Allah memperingatkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang beriman, hati-hati, karena bisa saja di antara istri-istri engkau, di antara anak-anak engkau nanti ada yang potensial menjadi musuh bagi engkau. Bukan hanya tidak berhubungan lagi, tapi bisa menjadi musuh, seperti yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Paman Nabi yang paling tua, anak sulung Abdul Muthalib, namanya Haris. Saat itu Haris sudah wafat. Nah, beliau punya anak, salah satu anaknya itu yang akan mewarnai sejarah nanti adalah yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ini selain sepupu Nabi, dia juga saudara sesusuan, karena beliau juga diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah beberapa tahun nanti setelah pengasuhan Nabi Muhammad. Orang-orang menganggap bahwa Abu Sufyan itu adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW di antara kerabat-kerabat dekatnya. Kemiripan itu selain kemiripan fisik karena memang masih saudara, juga kelebihan dalam kefasihan dalam berkata-kata. Itu mirip antara Abu Sufyan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Sufyan itu penyair yang berbakat, bahkan dikatakan lebih hebat daripada pamannya Zubair dan juga daripada Abu Thalib. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak tertarik pada syair-syair. Nabi tidak pernah mengubah syair. Dan inilah jalan kenabian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi tidak pernah terdengar bersyair, Nabi tidak tertarik juga pada syair-syair, dan dia tidak berbakat juga untuk itu. Maka beliau pun tidak bisa dituduh nantinya ketika Al-Quran datang sebagai penggubah syair yang hebat. Karena itu bukan kebiasaan Nabi untuk bermain kata. Sekalipun ketika berbicara, Nabi sangat mempesona dan tutur katanya sangat menyejukkan dan mudah difahami. Sepupu-sepupu lain yang juga dekat dengan Nabi diantaranya adalah anak dari Umaymah, bibi beliau. Nah, Umaymah ini punya suami namanya Jahash. Mereka punya anak, ada Abdullah bin Jahash dan Zainab binti Jahash. Nah, jadi ini adalah sepupu Nabi juga. Jadi Ummul Mukminin Zainab binti Jahash adalah sepupu Nabi yang nanti di kemudian hari menjadi istri Rasulullah SAW. Selain mereka, yang berhubungan rapat dengan keluarga Nabi juga adalah Abu Salamah, anak dari bibi Nabi yang namanya Barrah. Keluarga Rasulullah ini seperti menjadi sentral bagi keluarga besar. Mereka sangat dihormati, dicintai, diteladani, dijadikan pedoman, dijadikan tauladan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, tidak hanya dari kalangan keluarga Rasulullah, tapi juga dari kalangan keluarga Khadijah Al-Kubra sendiri. Nah, di antara yang dekat dengan Khadijah adalah saudara perempuannya sendiri, namanya Halah. Halah ini punya anak namanya Abul As. Nah, Halah seringkali datang ke rumah Nabi, berjumpa dengan Khadijah, dan Khadijah sayang sekali pada ponakannya yang namanya Abul As ini. Nah, satu ketika Halah bilang, ini anak saya udah gede, anak saya sudah dewasa. Bagaimana kalau engkau tolong carikan jodoh untuk dia? Oke, kata Sayyidah Khadijah. Lalu pembicaraan itu diulangi bersama Rasulullah. Saudari saya Halah ingin menikahkan anaknya Abul As itu. Siapa ya yang kira-kira cocok? Lantas ada ide dari Nabi dan Khadijah, bagaimana kalau diambil saja jadi mantu. Akhirnya Abul As dinikahkan dengan Zainab binti Rasulullah SAW. Segala reputasi, kematangan dan kemapanan Rasulullah SAW secara sosial itu membuat Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang dua-dua kelompok ini sangat kompak, sudah mulai ancang-ancang untuk menempatkan Nabi sebagai pemimpin besar Quraisy ke depannya. Segala syarat rasanya tidak ada lagi yang kurang. Mereka melihat pada diri Nabi itu ada keistimewaan yang akan membawa kegemilangan sekaligus persatuan pada keluarga besar mereka, orang-orang Quraisy ini. Hal ini pula yang membuat Abu Lahab menjadi tertarik untuk semakin merapatkan hubungan dengan Nabi SAW. Yang tadinya hanya ponakan, sekarang ingin dijadikan besan sekalian. Maka Abu Lahab pun mendatangi Nabi dan meminang anak Rasulullah SAW untuk dijadikan menantunya. Tidak hanya satu, tapi dua sekaligus. Ruqayyah dilamar untuk putranya yang namanya Utsbah, sedangkan Ummu Kulsum dilamarkan untuk Utaibah. Lalu Nabi pun sepakat, karena beliau menganggap ya orang-orang itu adalah orang-orang baik dan juga sepupunya sendiri, maka dilakukanlah pertunangan. Di saat yang sama, Ummu Aiman sudah balik lagi ke rumah Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat yang jelas apakah dia kembali setelah bercerai dari rumah tangganya ataupun tidak. Tapi yang jelas Ummu Aiman tidak bisa dipisahkan dengan Rasulullah SAW, dan Nabi memang kadang-kadang memanggilnya dengan panggilan ibu. Begitulah Rasulullah sangat mencintai dan menghormati orang yang berjasa dalam hidupnya. Ummu Aiman adalah pengasuhnya. Dulu adalah budaknya, sekarang adalah wanita merdeka yang dia jadikan ganti dari ibunya yang sudah lama wafat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada saat Nabi berusia sekitar 35 tahun, ketika posisi beliau sebagai seorang pribadi dan sebagai seorang tokoh di tengah-tengah bangsa Quraisy ini semakin kokoh, ada sebuah kejadian besar yang akan membuat reputasi Nabi semakin kuat menancap di tengah-tengah kaumnya. Kejadian ini awalnya dari ide untuk merenovasi Ka'bah. Saat itu Nabi berusia 35 tahun. Nah, orang-orang Quraisy
beride untuk membangun kembali Ka'bah, untuk memugar, untuk merenovasinya. Karena waktu itu Ka'bah sudah memprihatinkan kondisinya. Saat itu Ka'bah hanya susunan batu-batu sekitar 9 hasta tingginya tanpa atap. Jadi sekalipun pintunya dikunci, itu orang bisa manjat, akhirnya barang-barang yang berharga di dalam Ka'bah bisa dicuri dengan mudah. Dan bangunan itu juga sudah rapuh, dindingnya sudah pecah-pecah. Bahan-bahan untuk merenovasi juga kurang lebihnya ada, karena waktu itu ada seorang pedagang Yunani yang kapalnya itu hancur di pantai Jeddah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kayu dari kapal itu bisa dipakai buat atap. Nah, sekaligus juga pada saat itu di Mekah sedang ada seorang ahli pahat, seorang yang ahli bangunan juga, yang dia orang Romawi, orang Koptik, namanya Bakum atau Pachomius. Jadi physically semua hal itu siap, bahwa memang bangunan Ka'bah itu sudah tua dan lapuk, kemudian bahan untuk memperbaikinya juga sudah ada, tenaga ahlinya ada, yang bekerja juga banyak. Tapi hal-hal yang di luar hal fisik juga mesti mereka perhatikan, karena mereka orang-orang Makkah pada saat itu sangat yakin bahwa Ka'bah itu rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kejadian-kejadian besar yang belum terlalu lama berlangsung. Kita ingat peristiwa Gajah ya, pada saat itu yang ingin menghancurkan Ka'bah justru mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mengerikan. Orang-orang Makkah ini yakin niat mereka baik, tapi jangan-jangan kalau ini bangunan diganggu, mereka nanti dapat sial juga. Perasaan itu semakin menjadi-jadi ketika pada saat itu ada ular besar yang tiap hari keluar dari bawah tanah dan berjemur itu, menikmati cahaya matahari di salah satu sudut Ka'bah. Kalau orang mendekat, maka ular besar ini mengangkat kepala dan mendesis. Nah, ini dianggap oleh orang-orang itu pertanda ini Ka'bah nggak boleh diapa-apain. Saat ular itu sudah tersingkir dari Ka'bah akibat diambil atau diterkam oleh burung elang itu, masyarakat menganggap oh ini tanda dari Tuhan nih, jangan-jangan kita memang sudah dibolehkan untuk memugar Ka'bah ini. Singkat cerita, proses pun dimulai. Meskipun masih diselimuti keraguan. Apalagi ketika seorang yang namanya Abu Wahab dari Bani Makhzum itu mengangkat batu dari satu puncak Ka'bah, salah satu puncak dinding Ka'bah. Batu itu tiba-tiba lepas dari tangannya, lalu jatuh kembali ke tempat semula diangkat. Lalu ini dianggap sebagai pertanda, wah ini gimana ya? Apa kita terusin apa enggak gitu. Tapi pimpinan Bani Makhzum yang namanya Walid bin Mughirah kemudian berinisiatif. Dia mengambil godam, lalu dia menuju ke Ka'bah. Dia katakan, wahai Tuhan, kami ini cuma ingin kebaikan. Wahai Tuhan, kami ini cuma ingin kebaikan, katanya. Lalu dia menghantam dinding bagian antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, berarti itu sebelah tenggara. Dan Walid melakukan itu seorang diri, sebab orang-orang lain yang pada saat itu berkumpul sepakat saja untuk melihat dulu efeknya gimana. Jadi Walid ini seolah-olah dijadikan barang contoh gitu. Kalau Walid besok pagi selamat, berarti memang ini direstui Tuhan. Kalau dia besok pagi mati atau ada celaka dalam hidupnya, maka kita kembalikan lagi Ka'bah seperti semula. Keesokan hari, Walid bin Mughirah bangun dalam keadaan sehat walafiat, biasa-biasa saja, semua lancar-lancar. Maka masyarakat Makkah pada saat itu yakin bahwa oke, kita semua tetapkan hati untuk merenovasi Ka'bah ini. Dalam renovasi Ka'bah ini, Nabi juga ikut ambil bagian. Nah, pekerjaan awal tentu pembongkaran. Lalu diratakanlah semua dinding-dinding Ka'bah sampailah mereka menjumpai fondasi. Fondasi ini dulu yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di sana ditemukan 2 batu bundar kehijau-hijauan, ya, digambarkan seperti punuk unta yang terlihat berdekatan begitu. Seorang yang bekerja pada saat itu lalu mengungkit batu itu dan menjungkalkan salah satu, jadi diangkat gitu seperti dilinggis. Batu itu bergerak, tiba-tiba pada saat yang sama datang gempa yang mengguncang Makkah. Maka mereka menganggap ini pertanda batu ini nggak boleh dipindahkan. Jadi akhirnya 2 batu itu dibiarkan dalam posisi semula, batu fondasi itu.
Di pojok dekat Hajar Aswad pula mereka menemukan satu tulisan. Tulisan itu berbahasa Suryani atau bahasa Syiriak, dan karena mereka tidak mengerti, mereka minta seorang Yahudi untuk mentranslate kepada mereka. Lalu dibacakanlah bahwa isi tulisan itu, "Aku adalah Tuhan, akulah pemilik Ka'bah, aku ciptakan dia pada hari kuciptakan langit dan bumi. Ketika kuciptakan matahari dan bulan, lalu kutempatkan di sekelilingnya 7 malaikat yang suci. Dan Ka'bah ini akan tetap berdiri selama 2 bukit di sekitarnya berdiri. Dia menjadi berkah bagi penduduknya dengan susu dan air." Itulah yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq. Tulisan lain ditemukan di dekat pintu Ka'bah, yang di sana terdapat cetakan bekas telapak kaki Ibrahim yang kita namakan sebagai Maqam Ibrahim. Di sana tulisannya adalah Makkah adalah rumah Allah yang haram, yang suci maksudnya. Jadi haram itu maksudnya suci, banyak larangannya. Rezekinya atau peziarahnya datang dari 3 penjuru. Jangan biarkan kaumnya menjadi orang pertama yang mencemarinya, atau jangan biarkan dia menjadi tanah halal oleh yang menguasainya. Jadi kemuliaan Makkah itu harus terus-menerus dijaga. Dia adalah tanah haram, tanah yang banyak sekali ketentuan dan larangan yang ada di atasnya. Orang-orang pun bekerja, ada yang menyumbang juga. Syarat sumbangan ini harus hartanya baik, tidak menerima hasil dari penghasilannya para wanita yang melacurkan diri, tidak menerima harta rampasan, dan juga tidak diterima sumbangan dari hasil harta riba. Didirikanlah bangunan dan setiap kabilah itu diberikan hak untuk membangun di sisi-sisi Ka'bah tersendiri. Jadi ada wilayah-wilayah tersendiri, mengingat kabilah ini kan juga punya ego kesukuan tersendiri di antara mereka, sehingga harus jelas si suku A membangun bagian ini, B seterusnya begitu, sehingga tidak ada konflik. Lalu dibangunlah Ka'bah yang akhirnya sedikit berubah ukuran dari sebelumnya, dan memang beberapa kali Ka'bah mengalami perubahan ukuran ini. Pada saat itu ada 3 meter kurang lebih bagian dalam Ka'bah yang tidak diinkludkan ke dalamnya. Panjang semula Ka'bah dari 16 meter jadi 13 pada saat itu. Kemudian dimasukkan bagian atas itu ke dalam Hijr Ismail. Ka'bah itu juga ditinggikan dindingnya dari semula sekitar 4-5 meter menjadi 9 meteran. Pintu-pintunya ditinggikan dan diberikan atap. Begitulah renovasi Ka'bah pada saat itu, merujuk kepada tarikh Makkah Al-Mukarramah. Konflik yang tadinya ingin dihindari dengan membagi peran yang kurang lebih sama kepada tiap suku itu akhirnya terjadi juga, karena ketika bangunan sudah selesai, ada satu bagian pokok dari Ka'bah itu yang harus diletakkan, dan orang-orang menganggap itu adalah hal yang paling terhormat dan prestisius untuk meletakkan kembali benda itu, yakni Hajar Aswad pada pojoknya. Lalu mereka pun berdebat, saling merasa berhak untuk menempatkan itu, saling merasa bahwa sukunya lah yang paling punya history atau paling punya hak untuk mengklaim kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada posisi semula. Perdebatan itu dan perselisihan itu berlangsung sampai 5 hari. Dan karena mereka ini memang karakternya keras, perselisihan itu hampir bereskalasi jadi konflik fisik. Bahkan Bani Abduddar bersama-sama dengan Bani Adi dan Bani Ka'ab itu sampai bikin prosesi yang namanya kesumpah setia gitu. Mereka memasukkan tangannya ke dalam satu laqatud dami, penyendok darah itu, seperti mangkok darah, dan bersumpah siap mati untuk memperjuangkan haknya. Lalu ada ide lah untuk menetralisir konflik itu semua dari seorang yang sudah senior namanya Abu Umayyah Al-Makhzumi. Dia tawarkan jalan keluar. Bagaimana kalau kita akhiri saja konflik kita ini, kita serahkan saja hak itu kepada orang yang pertama kali masuk masjid pada hari ini. Nah, masjid, daerah yang dinamakan masjid adalah daerah-daerah yang ada di sekitar Ka'bah. Ada radius tertentu di sekitar Ka'bah itu yang disebut sebagai masjid sejak saat itu. Jadi dari saat itu maksudnya. Dinamakan masjid kan ya dipakai untuk tempat sujud. Lalu mereka pun sepakat, ya konflik tidak boleh berlarut-larut, serahkan saja ini kepada orang yang nanti datang ke masjid pertama kali. Dan takdir Allah, yang pertama kali masuk ke masjid saat itu adalah Nabi Muhammad SAW yang baru saja kembali ke Mekah dari luar kota.
Jadi Nabi sama sekali tak terlibat tuh dalam konflik-konflik tadi. Nah, melihat yang datang itu adalah Muhammad, maka semua orang menjadi ridha. Ya kalau dia, kita semua tentu percaya, kata mereka. Lalu Nabi pun dipanggil dan dijelaskanlah semua duduk persoalan. Dan Nabi tidak ingin mengangkat kewibawaan dirinya sendiri sekalipun orang sudah sangat percaya kepada beliau. Beliau katakan, ambilkan saya ambilkan saya kain. Dibawakanlah sebuah kain selimut kepada beliau. Lalu diminta oleh Nabi setiap kepala kabilah itu memegang semua ujung kain. Pegang, sementara Hajar Aswad diletakkan di atas kain itu di tengah-tengah. Nabi kemudian memasukkan tangannya, memegang Hajar Aswad, diangkatlah secara bersama-sama kain itu ke dekat pojok Hajar Aswad, lalu ditempatkan oleh Nabi dengan tangannya di sana, sehingga semua orang pun pada saat itu menjadi puas. Semua merasa sudah terlibat dalam peletakan Hajar Aswad yang secara simbolik, yang mereka anggap itu adalah sebuah prestise tersendiri bagi kabilahnya. Itu adalah penghormatan tersendiri. Semua mendapatkan kehormatan, semua senang atas solusi yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itulah mulai dikenal nama beliau sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Itu hadir dari track record kehidupannya yang tidak pernah berbohong sekalipun sejak masa kecilnya, yang selalu menjaga amanah apapun yang diberikan kepadanya, dan diperkokoh oleh peristiwa peletakan Hajar Aswad pada saat renovasi Ka'bah itu. Demikianlah, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat bagi kita. Kita sambung kembali pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan umur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.